Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fathim Farisi, NPM 06 2018 106992. Oke, di sini saya akan melakukan pengerjaan soal praktikum basis data modul 2. Oke, yang pertama harus dilakukan yaitu login dulu ke database kita. Oke. Sekarang ini ada soalnya. Yang pertama yaitu insert data pada setiap tabel yang Anda buat. Single insert dengan 2 data, multiple insert dengan 3 data. Oke, langsung saja saya copy query-nya. Nah, oke, jadi seperti ini. Untuk single insert yang harus kita lakukan adalah langsung saja insert into nama tabelnya yang ingin diinsert. Langsung dituliskan value-nya yang mau value-nya atributnya mau dimasukkan ke atribut mana saja, baru value-nya. Seperti itu. Jadi kalau single insert ini yang dimasukkan adalah per row. Jadi satu-satu. Seperti yang contohnya ini barang yang dimasukkan value-nya ini. Jadi yang di-create cuma satu row saja. Ini untuk yang row kedua seperti ini. Terus kalau multiple insert itu kita menggunakan insert all, ada tambahan all di belakang insertnya. Baru ke tabel yang dituju. Seperti contoh ini tabel barang. Tuliskan atributnya yang mau dimasukkan yang atribut mana dan value-nya. Ya, ini untuk tabel barang. Terus yang di bawah itu untuk tabel kasir, sama seperti yang di atas tadi. Insert into tabel yang dituju, ini adalah kasir. Value-nya kasir, tadi kasir, nama kasir, dan lain-lain. Inputkan value yang mau dimasukkan untuk single. Kalau untuk yang multiple insert, ya tinggal ditambahin all, insert all into kasir, tabelnya yang mau saya inputkan. Value yang ada di kasir ini dimasukkan di atribut ini, select 1 from 2 seperti itu. Terus ini ada tabel sales sama seperti yang di atas tadi. Kalau yang single langsung insert into, kalau yang multiple insert all. Jadi semuanya sama. Oke, akan saya masukkan sisanya, yaitu di tabel pesan dan transaksi dan detail. Nah, kalau yang di tabel pesan, transaksi dan detail ini saya gunakan multiple insert semuanya. Jadi seperti ini. Langsung kalau multiple insert dikarenakan datanya banyak. Jadi saya gunakan multiple insert all into ini pesan. Jadi yang saya masukkan pada atribut ini value-nya adalah FK dan tanggal. Terus pada transaksi juga sama. Transaksi total bayar kembali, terus ada FK dari tabel yang lain. Itu juga dengan detailnya. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Terapkan insert dengan sequence yang Anda buat di modul 1. Jadi di modul 1 saya membuat sequence untuk barang. Seperti ini. Nah, bedanya dengan insert yang sebelumnya, kalau kita menggunakan sequence tidak perlu menginputkan primary key-nya, karena primary key ini bisa diinputkan dengan sequence. Nah, sequence ini kan auto increment. Jadi yang saya inputkan pada value di sini kan harusnya ada ID barang. Jadi saya tidak inputkan secara manual ID barangnya, tapi dengan menggunakan sequence. Jadi otomatis nanti akan bertambah sesuai dengan sequence-nya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau menginputkan sequence, tinggal nama sequence-nya yang sudah dibuat sebelumnya
dot next value seperti itu. Oke. Untuk soal selanjutnya di update 5 data pada tabel berbeda. Yang A yaitu semua data pada suatu kolom pada tabel. Semua data pada suatu kolom tabel. Nah, ini adalah yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ini sequence-nya tadi sudah mencapai 101 karena sebelumnya sudah saya pernah gunakan. Jadi kalau sequence itu sequence-nya nggak saya restart dari 1 lagi seperti itu. Nah, ini yang mau saya update adalah tabel barang. Jadi query-nya seperti ini, update nama tabelnya, ini kan barang, terus set ini yang mau diupdate apanya. Yang mau saya update adalah nama barang, mau saya update dengan nama printer. Nah, dikarenakan di soal adalah mengupdate semua data pada kolom tabel, jadi saya tidak gunakan where, langsung set saja supaya bisa terupdate semua pada kolom barang. Jadi namanya printer semua karena tidak menerapkan klausa di sini, tidak menerapkan klausa dan operator. Oke, langsung ke selanjutnya, menerapkan where clause. Oke. Nah, di sini saya mau menerapkan where clause. Dari ini yang mau saya update tabel kasir. Jadi saya select dulu isinya tabel kasir ini, dan ini yang mau saya update. Langsung seperti yang tadi, update dan nama tabel yang ingin diupdate. Set apa yang mau ingin diupdate. Jadi sini saya mau mengupdate namanya, di mana ID-nya 1. Jadi yang ID-nya 1 tadi yang namanya ini Ricky, saya mau ubah menjadi Cedar. Oke, setelah saya cek lagi sudah berubah. Jadi ini untuk penerapan where clause. Jadi di mana ID-nya itu 1, maka yang namanya akan diubah seperti itu. Terus untuk selanjutnya, menerapkan like. Nah, ini pada tabel sales. Pada tabel sales ini awalnya seperti ini value-nya, terus saya update. Jadi saya mau mengupdate password ini, password menjadi sel 6, di mana nama salesnya like O. Jadi yang di sini namanya ada unsur O-nya akan berubah passwordnya menjadi sel 6, di mana yang ada unsur O-nya adalah Oxar. Jadi ini nanti saya mau, jadi ini nanti akan berubah menjadi 6. Ini pembuktiannya. Nah, sudah berubah menjadi 6. Oke. Soal selanjutnya, menerapkan AND, OR, dan NOT, minimal 2 operator pada satu baris query. Oke. Nah, di sini saya mau mengupdate dengan menggunakan operator. Jadi ini tabel sebelum diupdate. Lalu saya mau update tabel pelanggan. Yang diupdate adalah namanya, set nama pelanggan. Di mana nama pelanggan like Alan. Jadi ada like di sini. Terus ada operator OR dan ada operator AND. Jadi operator OR dan AND ini seperti ini maksudnya. Kalau kita menggunakan OR, kan ada 2 kondisi di antara OR ini, yaitu nomor telepon dan ini nama pelanggan dan nomor telepon. Jadi kalau menggunakan operator OR, yang harus terpenuhi hanya salah satu saja. Kalau toh salah satu tidak terpenuhi, dia tetap akan dijalankan, mengupdate-nya tetap dijalankan. Tetapi kalau operator AND yang ada di sini harus
true. Jadi ID pelanggan ini harus yang kurang dari 2. Kalau yang lebih dari 2 atau 2-nya itu sendiri, dia tidak akan mengupdate dikarenakan ini adalah operator N. Jadi intinya seperti ini. Di sebelah kanannya N ini harus terpenuhi, di sebelah kirinya N2 ini harus terpenuhi salah satu, entah itu nomor teleponnya atau nama pelanggannya. Nah, di kasus ini terpenuhi dua-duanya. Alan ada, nomor teleponnya juga sama, dan N-nya kurang dari 2. Jadi ini terpenuhi semuanya. Jadi nanti yang terupdate cuma yang atas. Bisa dilihat pembuktiannya terupdate cuma yang Fadlan ini. Alan berubah menjadi Fadlan. Seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya. Commit dan save point. Nah, setelah semua data tadi terinputkan, sudah diupdate, kalau memang sudah benar, kita harus commit. Jadi ini supaya datanya itu tidak hilang dan tersimpan pada database kita. Nah, kita juga bisa buat save point di sini. Nanti fungsinya save point ini untuk kembali apabila kita melakukan kesalahan pada kesalahan query, mungkin kesalahan input, dan kita ingin kembali tanpa menghapus datanya atau yang lain, kita bisa langsung kembali ke save point. Jadi seperti itu. Sekarang saya mau delete pada soal nomor 3. Jadi saya kerjakan ini dulu. Delete minimal 3 data. Nah, seperti ini perintahnya tadi kan menerapkan 1 clause dan 2 operator, sama seperti yang update. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini kan yang saya mau delete kan ada di tabel detail. Clause-nya where, like-nya 1 dan subtotalnya like 7000. Nah, like 1, lah ini kuantitinya kan 1 semua. Dan subtotalnya adalah 70.000. Jadi yang ada 70.000 ini ada 3 data, N dan O ya. Jadi nanti yang dilaksanakan adalah yang kurang dari 3, dan ini bisa salah satu saja yang dipenuhi. Nah, kalau like 1 ini harus dipenuhi. Jadi nanti yang terupdate adalah yang kurang dari 3, yaitu ini, dan like 70.000 dan juga ini. Kenapa kok ini meskipun lebih dari 3 dia terupdate? Yang data ini meskipun lebih dari 3, ID pesannya lebih dari 3 kok terupdate? Dikarenakan ini adalah OR. Jadi meskipun ini tidak terpenuhi, yang penting salah satu terpenuhi, yaitu subtotalnya, seperti itu. Jadi nanti yang terupdate, yang terdelete ada 3 data. Nah, bisa kita lihat 3 data, 3 row di delete. Nah, sekarang saya mau mengembalikan datanya seperti semula, seperti sebelum di delete. Langsung saja rollback. Nah, rollback ke nama save point-nya tadi. Tadi kan saya buat save point namanya save. Jadi saya rollback kan ke save point saya. Oke, lihat datanya akan kembali karena kembali ke save point. Meskipun tadi udah di delete. Seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu order by. Menerapkan order by.
Nah, seperti ini. Jadi saya select pada tabel pelanggan, select semuanya maksudnya pada tabel pelanggan, order by nama pelanggan ascending. Nah, ascending. Jadi kalau ascending itu kan pengurutan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Dikarenakan ini order by nama pelanggan, jadi diurutkannya berdasarkan abjad paling atas sampai ke paling bawah, seperti itu. Terus soal selanjutnya group by. Nah, kalau group by seperti ini. Jadi select namanya, group by nama. Jadi nanti yang saya outputkan cuma namanya saja dari nama pelanggan. Jadi seperti itu untuk pengerjaan soal praktikum modul 2-nya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.